Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatul Al-Adilah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali hadir dengan narasumber yang pastinya luar biasa dan kisahnya pastinya jauh lebih menarik juga. Setelah beberapa kayaknya kita sempat tidak bertemu ya. Jadi kemarin itu sempat keluarga besar Genta Mu'alaf Indonesia kita healing. Jadi family gathering untuk refreshing gitu untuk semua anggota besar Genta Mu'alaf Indonesia, dan kali ini kita kembali hadir lagi gitu, mendengarkan kisah nyata pencarian hidayah seorang mu'alaf. Jadi beliau ini seorang ibu rumah tangga tapi juga pengusaha ya. Pasti kayaknya saudara-saudara sudah penasaran dan atau mungkin sudah ada yang tahu ya. Jadi beliau ini seorang pengusaha dan memiliki beberapa usaha di Denpasar. Jadi kali ini kita kedatangan Ibu Made Sri Rahayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Bayu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya memang nama asli beliau ini tadi saya kayak ada yang kurang ya. Ibu Made Ayu Sri Rahayu. Tapi kalau misalnya panggilan sayang kita ya, panggilan sayang kita di keluarga Genta Mu'alaf Indonesia tuh Bu Bayu. Udah bekennya tuh Bu Bayu ya kan Bu? Oke Bu Bayu, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Gimana kegiatan-kegiatan selama pandemi ini Bu Bayu? Selama pandemi kegiatannya tetap berjalan, cuman mungkin agak sepi job ya. Oke, mungkin boleh di-spill nih ya ke saudara-saudara kita. Bu Bayu ini kan tadi saya bilang seorang pengusaha. Nah, Bu Bayu ini usahanya apa gitu? Kacamata optikal. Optikal, Masya Allah. Ada di mana aja nih Bu Bayu? Optik Rama ada di Jalan Cukur Aminoto, Jalan Sutoyo, dan di Nusa Dua juga ada. Oh, Masya Allah, mantap banget. Jadi buat mungkin saudara-saudara yang butuh kacamata nih ya, seperti saya mungkin, jadi bisa mampir ke optiknya beliau dan menghubungi langsung dengan beliau. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti aktivitasnya selama ini berjalan baik gitu. Selain mungkin di usaha, apa aja? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Masya Allah. Ya, ikut-ikut pengajian gitu kan. Oke, Masya Allah, mantap banget. Jadi beliau ini sudah menjadi nenek lincah ya, udah punya cucu, Masya Allah. Cucunya berapa Bu Bayu? 2. Sudah 2 loh. Masya Allah, masih strong ini. Oke Bu Bayu, mungkin kita langsung, saya mau bertanya-tanya nih, kita sedikit flashback ya, Bu Bayu ini sudah berapa lama menjadi seorang mu'alaf? Kurang lebih 29 tahun ya. 29 tahun berarti tahun 93 ya. 93 melakukan prosesi syahadat. Bulan Agustus, terus bulan Septembernya kami menikah. Oh, jadi Bu Bayu ini masuk ke agama Islam itu dikarenakan pernikahan. Ya, betul. Nah, ini sedikit menyambung ke pertanyaan saya selanjutnya. Apa yang akhirnya membuat Bu Bayu itu yakin ya? Atau mungkin tertarik dulu nih sama Islam, karena kan pastinya agak gimana ya, maksudnya dulunya beragama sebelumnya, terus tiba-tiba diajak, ayo deh nikah nih, terus tapi kamu harus pindah agama, sama saya ikut saya gitu, atau gimana mungkin bisa diceritakan? Ya kita jalanin aja, nggak pernah sih suami, misalnya calon suami itu bilang ayo ikut agamaku, mungkin dia juga sudah tahu karena dari orang tua juga tidak terlalu keberatan gitu ya, karena sebelum saya yang menjadi mu'alaf kan ada kakak 2 yang sudah menjadi mu'alaf. Masya Allah. Jadi sudah terbiasa gitu ya ininya, dan saya juga udah biasa karena kakak mu'alaf pernah tinggal juga bareng. Jadi kalau misalnya apa yang dia lakukan kita tahu, misalnya puasa pas saat sahur ya ikut kita bangun sahur gitu kan. Masya Allah, jadi kakak Ibu Bayu ini jauh lebih dahulu masuk muslim. Masya Allah. Oke, luar biasa ya. Jadi mungkin pada saat memutuskan untuk akhirnya ikut dengan suami pun itu sebelumnya tidak ada paksaan sama sekali dari suami? Tidak ada sih. Oh, berarti langsung oke deh kita nikah aja gitu. Oke, luar biasa. Dan akhirnya mantap untuk menjadi seorang muslim itu pada saat tahun 1993. 1993, lama banget ya, 29 tahun itu saya kayak belum ada deh. Oke, bagaimana prosesnya setelah Bu Bayu menjadi seorang muslim? Setelah menjadi seorang muslim, memang terus terang kita belum begitu untuk melakukan istilahnya yang diperintahkan Allah, kita belum mengenal lah Islam seperti apa kita jalanin. Setelah lama-lama saya berpikir, karena dulu saya waktu di Jakarta kan pernah tinggal di Jakarta. Oh, pernah tinggal di Jakarta. Menikah terus tinggal di Jakarta cuma berapa tahun.
Terus pindah ke sini itu kan pas kerusuhan yang di Jakarta tahun 98 baru pindah lagi ke sini. Jadi waktu di sana mengalir gitu aja ya ininya, jadi nggak terlalu ini. Setelah pindah ke Bali, saya sempat tinggal di rumah orang tua. Jadi kita membaur dengan saudara-saudara. Nah di sana saya berpikir kok kita nggak pernah ngejalan ibadah. Paling-paling kalau misalnya bulan puasa terawih ya terawih aja ikut, diajak sama ipar kita terawih. Dan terawih pun sepertinya karena kita belum tahu ilmunya ya. Terawih misalnya kita capek, sholatnya kan banyak tuh. Begitu capek ya kita istirahat gitu kan. Istirahat. Kalau sekarang sudah tahu ilmunya kan kita terus jalani 11 rakaat gitu. Kalau dulu ya misalnya merasa diri capek gitu, udah berhenti dulu, nanti lanjutin lagi, istirahat dulu, lanjutin lagi begitu ininya. Nah setelah itu saya berpikir kita nanya sama suami, sebenarnya kita agamanya apa sih gitu kan. Ya Islam lah gitu. Ya kalau Islam ayo kita jalanin, apapun agama sama saya gitu ya. Ayo kita jalanin. Saya ingin belajar Islam. Ya nanti saya cariin guru agama gitu kan. Kalau sudah pindah, maksudnya sudah pindah dari tempat orang tua saya. Nanti kalau kita kan pas lagi mau fase membangun gitu ya. Nanti kalau sudah pindah, nanti kamu saya cariin guru agama. Oh iya. Terus setelah itu pindah, sudah berapa tahunnya pindah, saya juga ini kok kita belum tahu, belum dicariin jadi gitu udah ya. Pindah tapi tetap dengan kondisi sebelumnya. Tetap gitu. Setelah itu mikir terus, pas anak kedua si Bayu mau sekolah SD, saya bingung nyari mau di mana ya. Anak ini harus sekolah di sekolah Muslim. Dengan dia belajar, otomatis saya juga ikut belajar gitu mau nggak mau ya betul. Supaya saya juga bisa belajar. Akhirnya saya mencari itu mana ada sekolah Muslim di sini, tahu cuma Muhammadiyah satu di Imam Bonjol. Jalan-jalan di Renon ketemu, oh ini ada sekolahan gitu. Saya ngomong sama ipar, ada sekolah Muslim loh di sana gitu, di Renon. Yuk kita ke sana, yuk nanya-nanya. Ayo diantar ke sana. Kita nanya. Setelah itu mau daftar, nanya pendaftaran. Saya bertanya di sana, ibu di sini ada nggak pengajian-pengajian untuk ibu-ibunya? Gitu. Wah bu, ada bu, gitu kan ininya. Ada kok di sini biasanya, wah ibu-ibu yang wali murid ada pengajiannya, gitu, sebulan sekali mereka ini. Oh iya saya mau deh, gitu kan ininya. Terus ibu mau alaf ya? Iya saya mau alaf. Oh kalau gitu ada kok di sini ini kita ustazah di sini yang bergabung di mualaf gitu, mengajar di mualaf. Ininya ada dijelaskan di sini ya di Masjid Sadar ini. Coba deh cari itu, waktu itu Mbak Nurul lah kalau nggak salah. Coba deh Mbak Nurul itu yang ini. Akhirnya saya cari Mbak Nurul setelah saya ini ya ngobrol-ngobrol sama Mbak Nurul. Ayo bu ikut bergabung boleh gitu. Ibu maunya di mana, tinggalnya di mana gitu. Terus saya bilang saya tinggal di Jalan Bikini gitu kan. Oh itu dekat dengan ini ya Pura Demak ya. Ya udah ibu kan waktu itu ada ini ya apa namanya pengajiannya per wilayah. Iya betul, per wilayah. Ada kok bu belajarnya di musola ini gitu kan. Kalau ibu dekatnya di sana. Akhirnya saya belajar di sana waktu itu Iqra ya. Belajar di sana, belajar ngaji. Cuman sih sebentar aja gitu. Nah, setelah itu pas saya di sekolah itu kan ngantar anak sekolah. Biasalah suka nongkrong lah gitu. Anak masih kelas 1 kan masih kita tungguin ya. Anak nongkrong di sekolah sama teman-teman di ini. Ayo ibu kita belajar ngaji yuk gitu. Kebetulan di sini biasanya kita belajar ngaji kok ini di musola sini. Gitu. Aduh saya nggak bisa, ini malu nggak kok bu, saya juga nggak bisa, walaupun saya Muslim saya juga nggak bisa. Teman begitu gitu kan ininya. Yang ngajar juga mualaf, yang ngajar kan Bu Dewi ya. Dulu juga pernah di sini ya. Yang ngajarnya mualaf juga dari Karangasem orang. Oh gitu ya. Ya deh saya coba ya gitu. Akhirnya diajak setiap sambil nunggu anak sekolah kita belajar ngaji di musola di sekolah itu. Terus lama-lama waktu itu pakai Iqra ya. Karena di sana sudah nggak aktif lagi yang di musola itu. Saya fokuskan di sini di sekolah sampai saat ini. Masya Allah, berarti itu udah dari tahun dari Bayu kelas 1 sampai sekarang udah semester udah kuliah ya. Masya Allah. 13 tahun 14 tahun lah ya ininya. Saya masih tetap belajar sama Bu Dewi gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang ini ya berarti Bu Bayu ini memang dari kemauan sendiri mencari, oh saya mau nggak mau nih harus belajar nih gitu. Karena saya malu saudara-saudara saya tuh loh istilahnya yang non muslim gitu ya,
melakukan ibadahnya dengan ini gitu ya. Kalau kita cuma modal istilahnya ingin belajar sholat apa gitu kan. Pertama-tama memang saya belajar sholatnya itu sendiri juga. Saya catat, kebetulan optik saya yang di Cokro Aminoto kan dekat sama supermarket. Saya suka jalan-jalan, lihat ke toko buku, ada belajar sholat. Saya beli buku itu. Akhirnya saya belajar, saya tulis di kertas gitu ya, saya ikutin. Begitu saya sholat itu, saya jajarin di bawah ya. Belajar sholat sendiri. Cuman karena saya malu gitu mas suami, saya kunci pintu. Saya belajar sholat sendiri gitu, ikutin gerakannya ini. Terus lama-lama ya bisalah sholat gitu kan. Di samping itu, setelah itu saya bergabung di sini setelah Mbak Nurul ini, terus bergabung di sini ya ikut-ikut kajian-kajian di sini. Waktu itu jiran ya, sebulan sekali kalau nggak salah itu. Jadi akhirnya dapatlah ilmu ya. Jadi ngerti kita. Jadi kalau dulu kita kan nggak berilmu, jadi ya seenaknya. Kalau misalnya kalau puasa kita haus, udah batalin minum gitu. Kalau sekarang sudah tahu ilmunya kan, biar panas apapun namanya sholat yang istilahnya puasa Ramadan gitu ya. Ya kita jalanin walaupun ini ya kan ininya. Terus sholat akhirnya lama-lama bisa sholat. Ya suami juga ikut sholat gitu. Jadi ikut kajian-kajian waktu itu di sekolahnya anak itu setiap bulan ada pengajian. Jadi kan biasanya kita manggil ustadz dari rumah ke rumah gitu. Nah, di sana belajar. Jadi tahulah kita, ternyata kita harus menjalankan sholat itu wajib. Harus puasa ya istilahnya rukun Islam itu yang 5 itu yang harus kita jalanin gitu kan ininya. Akhirnya sedikit-sedikit pelan-pelan saya belajar dari sholat. Terus belajar puasa. Waktu dulu sih sebelum tahu, saya suka keliling ya. Karena saya juga keliling-keliling ke kantor-kantor, ke hotel-hotel. Jadi kadang-kadang kan cuaca panas. Iya betul. Haus. Saya suka ngomong, yuk batalin yuk kita minum. Kita minum. Saya Bu Bayu aja yang lain ini. Masa ini suami, aduh haus banget. Minum yuk, ayo minum gitu. Ketika di awal-awal jadi memang di awal-awal belum ada ilmunya. Belum ada ilmu, jadi kita nggak tahu gitu kan, memang ini lo wajib kecuali yang sunnah gitu ya. Gitu. Sholat kita lakuin dan kemanapun saya pergi. Jadi tadinya kita suka jangankan meninggalkan sholat, malah tidak sholat ya. Sekarang kita sholat kemanapun saya pergi, misalnya ke mall pun pergi, saya selalu cari tempat sholat. Sampai ada saudara yang dari Jakarta main ke Bali, kita ajak nih ke mall, terus saya sholat, yuk kita sholat dulu. Akhirnya aduh mbak, aku loh nggak pernah mikirkan sholat kalau jalan gitu ya, di jalan di mana. Ini benar-benar deh gitu. Dan mungkin ada yang nyinyir juga, mualaf biasa fanatik gitu ya. Tapi ya saya sih cuek aja gitu kan ininya. Yang penting saya lo ngejalanin perintahnya Allah gitu. Boleh pakai tisu dulu. Ini Masya Allah luar biasa. Perjuangan Ibu Bayu untuk tahu banyak tentang Islam itu luar biasa. Jadi memang pastinya akan ada kanan, kiri, depan, belakang tuh gunjingannya, cobaannya tuh di luar ekspektasi kita gitu kan. Terus mungkin kesulitan-kesulitan apa aja yang Bu Bayu rasakan selama belajar tentang Islam? Kesulitannya waktu saya berhijab. Waktu berhijab sama istilahnya masalah kita makan ya, makan itu yang agak sulit. Seperti berhijab itu saya kalau kepingin saya nonton sinetronnya, cakep banget nih orang pakai berhijab gitu ya ininya. Terus saya ada hati tuh, kepinginnya berhijab gitu. Tapi bisa nggak ya, sekarang kita kan kerja, namanya di sini lingkungannya kan ini. Iya betul. Saya kerja masuk kantor ada apa kan rata-rata tentang ini. Terus saya ngomong sama suami, saya berjilbab bagus nggak? Kata suami enggak gitu. Loh kok gitu? Itu cantik ya, itu kan artis. Malah justru gitu ya? Ya karena namanya orang nggak berilmu. Iya, di awal jadi belum paham bahwa hijab itu adalah kewajiban. Terus saya kan suka kerja nih. Abis saya nganter sekolah gitu. Saya kerja, misalnya saya nagih-nagih ke hotel gitu ya. Misal daerah Sanur gitu. Itu kan mau ngambil tagihan gitu. Sampai di Renon gitu, saya cari tempat yang sepi, saya lihat dulu. Ya, kalau sepi, saya buka tuh jilbab, saya masukin ke jok. Ya, saya masukin ke jok. Nanti pas
kerja, pulang dari itu keliling, jemput dah waktunya, jemput sekolah. Lihat lagi saya kiri kanan, kalau sepi saya ambil tuh jilbab, saya pakai jilbab. Lama-lama saya merasa saya ini merasa ngebohongin Allah gitu loh. Saya mempermainkan Allah gitu dengan ini. Akhirnya saya ngomong sama teman, ada teman saya, teman akrab saya gitu ya. Empok, kalau gue pakai jilbab gimana ya, kan kerja. Nggak apa-apa, lu pakai aja gitu, nggak apa-apa kok. Memang gitu kan, memang kita harus pakai jilbab, tapi kan gue kerja, nanti nggak bakalan rezeki lu berkurang, pasti Allah kasih jalan gitu kan ini ya. Akhirnya bingung juga gitu kan, nanya lagi sama Bu Dewi, guru ngaji saya. Bu Dewi, saya mau berhijab tapi nggak ada dukungan gitu dari suami. Bu, jilbab itu perintahnya Allah gitu. Kita sebagai muslim wajib berjilbab gitu, menutupi aurat kita. Akhirnya saya bilang sama suami, sudah saya bilang, itu anaknya ada, istilahnya kan ada anak itu ustadz nggak pakai jilbab, ya ustadz terkenal lah, anaknya pakai jilbab ini gitu. Akhirnya saya bilang, Bu Dewi, kalau memang ada perintahnya Allah, di ayat berapa misalnya, surat berapa, tolong saya kasih tahu. Terus saya dikirimin surat apa gitu ya, surat ini, ayat ini, saya baca-baca gitu kan, yang kalau nggak salah isinya, hai Nabi, katakanlah kepada anak istrimu, istri sahabatmu, teman wanita, menutupi aurat. Setelah itu saya bismillah, saya setiap sholat saya minta sama Allah, ya Allah, lancarkan saya keinginan saya untuk berhijab. Saya sholat, akhirnya saya putuskan ini perintahnya Allah, tidak ada yang bisa ngelarang, tidak ada yang bisa ini. Akhirnya saya bismillah saya berhijab, terus sholat 5 waktu saya jalani. Ya alhamdulillah gitu. Akhirnya suami dukung gitu ya, saudara semua juga mendukung, walaupun kadang ada yang bertanya awal-awalnya, saudara gitu ya, yang istilahnya yang non muslim, kamu nggak panas pakai jilbab? Enggak sih Mbak, enggak, biasa aja, saya bilang gitu kan, ini enggak panas gitu. Oh gitu. Terus kamu cantik gitu. Ya akhirnya saudara sepupu gitu, kalau ketemu, kalau misalnya kalaupun kita beda akidah, kita beda agama, tapi persaudaraan kan masih tetap. Kalau misalnya ada acara di rumah, ya saya datang gitu ya, kalau diundang kita datang, nanti ketemu kumpul-kumpul saudara-saudara, ih kamu bagus pakai hijab gitu kan. Gitu. Ya alhamdulillah, ya waktu itu saya ingat, pasti nanti kalau udah berhijab aura kita akan muncul kan, begitu katanya ya ininya. Udah saya iniin puasa, setelah sudah tahu puasa itu kewajiban gitu, ya puasa, jadi nggak main-main lagi puasanya. nggak lapar langsung minum. Nggak ini, ya selapar apapun ini kita tahan. Ya, kita tahan. Kan itu namanya menahan lapar dan haus gitu, puasa itu. Ya gitu. Jadi semua yang saya dapetin saya jalani gitu kan ininya. Masya Allah, dasar perjuangannya Bu Bayu untuk menggunakan hijab itu, saya juga nggak menyangka gitu, sampai benar-benar ngapain kita perang batin ya, maju mundur nih, mana nih gitu, saya kerja gitu kayak ini ya, itu akhirnya semangat teman-teman, nggak bakalan rezeki lo kurang gara-gara ini. Betul banget, betul, pasti ada jalannya, betul. Masya Allah, bisa mungkin kita boleh minum dulu, mulai nanti langsung. Silakan. Oke, semua. Alhamdulillah ya, semua foundation guys. Oke, terus alhamdulillah. Mungkin saya lanjutkan lagi ya. Selama Bu Bayu belajar tentang Islam, mencari banyak hal tentang Islam, mungkin siapa yang paling memotivasi Bu Bayu untuk belajar ya? Untuk belajar dan mengetahui ini, diri sendiri kah, atau adakah orang-orang terdekat atau siapa mungkin? Ya sendiri, mencari sendiri gitu. Kenapa diri sendiri? Ya karena merasa malu pada diri sendiri. Kok kita beragama,
agama kita ini kalau kita tidak menjalani, sedangkan saudara kita yang ini istilahnya yang pakai modal sampai berkorban gitu menjalankan dengan ini ya terus ikhlas. Kita cuma modalnya loh air sholat itu kan cuma wudhu ya, modal air aja kita kok nggak jalanin gitu kan ininya. Ya di sana saya mendapatkan ini motivasi. Jadi memang dari diri sendiri dulu nih, ya. Mau nggak mau memang harus dari kita dulu nih, baru bisa melangkah kuat, cari tahu gitu. Iya. Terus kebetulan setiap jalan-jalan gitu, supermarket, masuk toko buku, suka lihat ada buku apa gitu, misalnya tahajan apa, aku ada yang ini, misalnya gimana kita berhijab atau ada buku halal haram, saya iseng beli itu buku. Di sini juga saya dapat tantangan lagi. Iya. Saya beli itu buku, saya baca-baca, wah ternyata halal haram itu nggak sekedar loh ini halal loh gitu ya. Kan ada di sana tuh ada prosesnya bagaimana. Iya betul. Siapa yang ini betul. menyembelih, terutama kan hewan sesembelihan itu Iya, kan benar ini ya ininya. Terperinci gitu jadinya, lebih tahu dan mendalam. Jadi nggak cuma sekedar halal tuh begini, bukan cuma ini hewannya aja, bukan. Ini ayam kok, bukan babi. Gitu. Prosesnya juga. Prosesnya bagaimana? Siapa yang ini? Iya betul. Nah, di sana ininya dapat lagi ilmu baru, dapat lagi tantangan. Iya betul, mencari tahu lagi nih. Iya, gitu. Betul. Semakin banyak hal yang hal yang kita tahu, semakin banyak hal juga yang harus dicari tahu gitu. Dan semakin banyak tantangannya. Gitu. Betul banget. Jadi benar-benar ini ya. Kalau dulu mungkin saya pulang ke rumah gitu ya, ada acara. Kalau misalnya makan, yang penting saya bukan makan babi gitu. Ayam kok ini, lagi sapi. Sebelum tahu loh ya. Iya betul. Kalau sekarang kan sudah tahu. Jadi kita berhati-hati. Ya kaget juga ya, saudara juga kaget. Kok tadinya ini, kok sekarang berubah gitu ya ininya. Sampai saya mungkin jadi pembicaraan gitu ya. Saya istilahnya ada yang bilang sama saya, kamu diomongin. Istilahnya fanatik lah, apa gitu, radikal fanatik gitu. Terus saya gini, nggak apa-apa, saya diomongin. Demi saya menjalankan perintahnya Allah, apapun saya jalanin. Saya bilang gitu. Terus akhirnya memang kalau kita datang saya tidak lagi makan gitu, karena kan istilahnya kan pasti kita nggak tahu kan. Iya betul, belum jelas ya. Nggak jelas lah gitu kan ininya. Akhirnya ya udah ini kalau datang kita datang ya. Tapi lama-kelamaan maksudnya mengerti ya. Kita kasih penjelasan. Kalau dulu saya begini ini karena saya tidak tahu. Sekarang saya sudah tahu, saya harus jalanin. Kalau tahu saya tidak jalanin, saya dosa. Itu. Jadi ya mereka ngerti lah. Jadi sudah mulai menghargai menghargai satu sama lain, pilihannya juga. Betul, luar biasa. Yang penting itu kan silaturahim kita tetap. Iya betul. Nah itu. Kita dengan saudara masih tetap gitu kan ini. Jadi itu intinya, meskipun kita itu berbeda keyakinan, berbeda udah akidahnya masing-masing, tapi tetap yang namanya persaudaraan itu tetap tidak bisa terjalin. Iya. Agamamu, agamaku ya. Kan ada juga suratnya gitu. Iya betul, Masya Allah. Luar biasa. Oke, setelah akhirnya Bu Bayu sekian tahun ya, jadi hitungannya kan sekian tahun belajar tentang Islam, mencari tahu tentang Islam itu sendiri, bagaimana, apa di dalamnya sih sebenarnya gitu. Nah, saat ini mungkin menurut Bu Bayu itu Islam itu bagaimana? Islam itu apa gitu? Menurut saya tuh Islam tuh indah gitu ya. Kayak acara TV ya. Islam itu istilahnya diridhoin Allah, agama yang sempurna bagi saya gitu ya. Agama yang benar-benar sempurna gitu kan ininya. Apa yang kita lakukan, kita istilahnya Islam itu kita berpedoman pada Quran dan hadis kan gitu ya ininya. Apa perintahnya jelas, pokoknya apa yang kita lakukan kita berdasarkan dari perintahnya Allah, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi semua itu ya, dan Islam itu sebenarnya mengajarkan perdamaian gitu ya, kasih sayang. Cuman seandainya pun ada yang itu kan oknumnya. Iya, oknum tersendiri ya. Perintah tidak ada yang memerintahkan ini itu kan ini. Ya pokoknya Islam
saya begini nih ya karena Islam lah ininya. Apa yang saya lakukan saya ini dengan Islam. Susah deh. Bisa diungkapinnya Islam is everything, ya, segala-galanya luar biasa. Yang Bu Bayu rasakan pasca menjadi seorang Muslim apa nih? Setelah saya belajar memperdalam ilmu agama Islam, jadi membuat saya lebih tenang. Mungkin yang emosi jadi berkurang, ya. Sedikit terem gitu. Ya, bisa direm karena istilahnya kan kita belajar juga sabar gitu ya. Sabar itu memang ilmu yang paling, sabar itu tingkat tinggi gitu. Makanya hadiahnya juga pahalanya juga luar biasa gitu kan. Walaupun misalnya belum bisa lah kita 100% sabar namanya sebagai manusia, dan selalu bersyukur apa yang kita dapat selalu saya syukuri. Karena apapun itu karena Allah gitu kan. Iya, betul. Dan kita lebih peduli kepada sesama gitu ya. Terutama saudara, misalnya ada saudara, ya kita peduli lah ya, saudara kita nggak ini. Jadi lebih banyak ini, tahulah bersedekah itu udah begini. Kita bersyukur dan bersedekah karena itu juga perintahnya Allah. Janji Allah itu pasti. Betul. Itu kan ini. Ya, setelah kita belajar agama, kita pahami, ya kita jalani, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu. Jadi ya lebih, ya beda lah kita dengan yang dulu, gitu. Ada peningkatan walaupun sedikit gitu ya, walaupun belum sempurna itu tidak ada. Kita tidak bisa sempurna banget gitu kan ininya, pasti ada aja yang ini. Gitu. Ya, jadi sedih lagi aku, Mbak. Masya Allah, biasa memang. Pastinya melihat yang sekarang juga udah luar biasa banget, di mata kita juga luar biasa karena belajarnya juga banyak, melewati banyak rintangannya pun juga luar biasa. Ya semua itu pastinya Allah sudah ada nilainya masing-masing. Saya seperti apa, Bu seperti apa, nilainya pun juga dilihat dari prosesnya gimana. Ya, memang benar-benar berat prosesnya dan ujiannya berat. Apalagi yang datang dari keluarga sendiri, itu yang berat sekali. Gitu. Iya lah. Padahal keinginan kita sama-sama, kalau suami sudah ini istilahnya keinginan itu dalam keluarga tuh ya kita ingin kita jalanin gitu ya, kita jalanin sesuai dengan perintahnya Allah gitu kan, gitu supaya kita menjadi lebih baik gitu. Iya betul. Masya Allah, luar biasa. Oke nih, saya habis ini naiknya nggak sedih-sedih lagi deh. Kayaknya nggak, udah. Nanti Bu Bayu tersedih. Ini gara-gara saya nanti. Oke. Kita beralih deh yang buat happy ya, insya Allah. Bu Bayu ini bergabung dengan Yayasan Genta Mu'alaf Indonesia tuh kapan? Tadi kan pertama sempat di awal Bayu masuk sekolah, terus habis itu sempat beralih fokus dulu yang lebih private lagi ya gitu. Ya itu 2000 Bayu masuk sekolah SD itu 2008 ya. Ya setelah diperkenalkan di sana di sekolah itu diperkenalkan sama Mbak Nurul, akhirnya bergabunglah di sini. Jadi ikut kajian-kajian setiap bulan. Tapi memang kalau untuk belajar Quran enggak ya, cuma saya ikut kajian-kajian apa, atau mungkin ada acara-acara apa, santunan, acara kayak khitanan masal apa, tetap sih ikut, cuman saya fokusnya kalau belajar Qurannya khusus sama Bu Dewi. Jadi lebih ini ya, lebih yang private-nya gitu. Biasa. Gak apa-apa, kita tuh juga nggak ada gini. Mungkin saudara-saudara mikir kita harus wajib semua kegiatan harus kita ikuti, enggak. Jadi kita itu ya selowongnya waktunya saudara-saudara itu juga bisa banget datang pas lagi ada acara gitu. Jadi nggak yang mewajibkan banget semua, enggak. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Sibuk kerja juga. Iya betul. Gitu kan. Jadi kita juga harus bekerja. Jadi mengatur waktunya sesuai dengan kita sendiri. Seimbang lah dunia akhirat. Iya seimbang. Betul, luar biasa. Oke. Apa kesan pertamanya pas Bu Bayu bergabung di Genta Mu'alaf Indonesia? Kesan pertama, ya saya sangat berterima kasih ya dengan Yayasan sekarang Genta Mu'alaf Indonesia. Kalau dulu kan Mu'alaf Foundation ya. Sekarang Genta Mu'alaf Indonesia. Terima kasih banget kepada semua jajaran pengurus Genta Mu'alaf Indonesia, khususnya kepada Pak Slamet dan Bu Elvi yang begitu sabarnya ya membimbing kita para mu'alaf, berbagi ilmu, berdakwah gitu ya kepada kita, memberikan motivasi juga kepada kita. Benar-benar
terima kasih banyak. Mudah-mudahan segala apa yang ini pada ustadzah yang membimbing kami, dan di sini juga bukan hanya mualaf aja ya. Iya betul. Yang muslim juga ikut bergabung di sini. Gitu. Mudah-mudahan deh selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Amin, gitu. amin, Allahumma amin. Luar biasa ya. Jadi pokoknya pahalanya benar-benar. Amin. Yang Bu Bayu dapatkan setelah bergabung di Genta Mu'alaf Indonesia apa? Ya itu banyak pengalaman ya. Banyak pengalaman yang tadinya kita nggak pernah gimana kita berorganisasi, bersosialisasi kepada saudara-saudara kita, bukan hanya saudara kita semuslim, tapi dengan saudara kita yang berbeda agama juga. Ya pokoknya berkesan banget sih di sini, tidak pernah membeda-bedakan. Masya Allah, luar biasa. Oke, mungkin program yang Bu Bayu sukai? Nih kan ada, kalau sekarang kan ada Kismis, kalau dulu ada Jiran ya, kalau Jirannya tiap bulan. Karena pandemi ini jadi kita bagi kajiannya untuk muslimah dan ayah, jadi kayak lebih dikerucutkan lagi gitu. Atau mungkin kegiatan jalan-jalannya kah? Oh iya pasti. Itu saya juga suka. Cuman sayang, waktu itu pernah jalan-jalan ke Malang ya, saya tidak ikut karena saya sempat vakum. Karena waktu itu vakum itu, waktu di sini, waktunya di sini sama waktu saya di pengajian saya di grup haji itu bersamaan, selalu jadwalnya sama. Akhirnya saya mengalah. Salah satu harus saya ini. Saya fokusnya di ini karena saya yang istilahnya apa ya? Ya nggak ini ya, harus kita ini. Ya udah di sini yang saya ini pernah ini istirahat lah. Iya, gitu. Jadi emang biasanya ada mungkin beberapa vakum karena beberapa kesibukan itu juga kita nggak masalah gitu, tidak mempermasalahkan itu. Mungkin ada juga yang vakum. Ini baru bergabung, ini lagi bergabung. Ada juga yang mungkin tapi tetap vakum. Sih, walaupun saya vakum selalu sama Bu Elvi. Misalnya ada acara apa ya kita dukung. Gitu, kontak-kontakan masih. Jadi ini ya gitu. Ada alasannya juga gitu. Mungkin ada vakum karena hamil atau vakum karena urusan yang lain itu is okay gitu. Tidak dipermasalahkan. Mungkin ini yang terakhir. Bu Bayu, biar gak sedih-sedih terus. Nanti nangis terus saya yang jadi gimana gitu, nggak enak dong. Saya kadang-kadang bahagia juga nangis. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Harapan kedepannya untuk saudara-saudara kita. Harapan saya, pertama harapan saya kepada jajaran pengurus Genta Mu'alaf Indonesia, tetaplah memberikan motivasi kepada kami para mu'alaf, tetaplah membimbing kami, jangan pernah bosan. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung di mu'alaf, yuk istiqomah gitu ya, harus istiqomah ya. Betul. Dan yang belum bergabung, monggo bergabung ke sini, jangan malu-malu. Kami semua di sini belajar. Awalnya juga kami semua tidak bisa sama sekali, buta.